Pernah kepikiran nggak gimana sih sebuah perbuatan itu dinilai dalam Islam? Nah, di pembahasan kali ini, kita akan mengupas sebuah kerangka berpikir yang keren banget untuk memahami setiap tindakan kita. Dan semuanya itu, percaya atau enggak, berawal dari pertanyaan yang super simple. Mah, ini dosa nggak? Hah, kayaknya kita semua pernah dengar atau bahkan nanya sendiri waktu kecil, ya kan? Sebuah pertanyaan yang kelihatannya sepele, tapi ternyata ini adalah pintu gerbang ke pemahaman yang jauh lebih dalam. Karena jawabannya tuh nggak sesimpel ya atau tidak, boleh atau nggak boleh. Islam itu punya loh semacam kerangka berpikir yang terstruktur buat menjawab hal-hal kayak gini, yang jauh dari sekadar hitam putih. Yuk kita dalamin bareng-bareng. Nah, jawaban yang nggak hitam putih tadi itu datangnya dari sebuah konsep yang namanya hukum taklifi. Ini tuh pada dasarnya kayak sistem kategori gitu buat semua perbuatan kita. Dan inilah yang bakal bantu kita menjawab pertanyaan polos tadi. Dan totalnya ada 5 kategori. Cuma 5. Dan semua, beneran deh, semua yang kita lakuin, dari yang paling kecil sampai yang paling gede, pasti masuk ke salah satu dari 5 kotak ini. Mari kita lihat satu persatu. Oke, dari 5 itu, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Anggap aja ini kayak 2 pilar utama yang paling kokoh, paling jelas, dan paling tegas. Yaitu perintah dan larangan yang sifatnya mutlak. Yang pertama namanya wajib. Gampangnya ini tuh harus dikerjain, titik. Kalau dikerjain, dapat pahala. Kalau ditinggalin, ya ada konsekuensinya. Contoh paling gampangnya, ya sholat 5 waktu. Nah, lawannya wajib itu kali haram. Ini kebalikannya banget. Ini jangan pernah dilakuin. Kalau nekat dilakuin, ada hukumannya. Dan yang unik, justru dengan ngehindarin perbuatan ini, kita malah dapat pahala. Contohnya, kita semua tahu, mencuri, berbohong. Kelihatan kan gimana keduanya ini benar-benar kayak cermin. Satu sisi harus, satu sisi lagi jangan. Ini nih 2 kutubnya. Garis batas moral yang paling dasar dan paling jelas dalam kerangka ini. Oke, 2 kutub ekstrim udah kita bahas. Sekarang yuk kita gerak ke area abu-abunya, ke tengah-tengah. Dan jujur aja, sebagian besar hidup dan pilihan kita sehari-hari itu adanya di sini, di spektrum yang lebih fleksibel ini. Coba kita lihat bareng-bareng di sini. Ada sunnah, ini yang dianjurkan. Dikerjain dapat pahala, tapi kalau enggak pun ya enggak apa-apa, enggak dosa. Lalu ada makruh, kebalikannya. Ini yang sebaiknya jangan, tapi kalaupun terlanjur ya enggak dosa juga. Dan pas di tengah ada mubah. Ini zona netral, mau dilakuin atau enggak, ya terserah aja. Enggak ada pahala, enggak ada dosa. Nah, ini dia poin pentingnya. Jadi, sistem ini tuh bukan soal boleh enggak boleh yang kaku. Justru 3 kategori di tengah ini nunjukin kalau Islam itu ngasih kita ruang gerak yang luas banget. Ini lebih kayak panduan biar hidup kita lebih berkualitas, bukan sekadar daftar larangan. Tapi ceritanya nggak selesai di situ. Gimana kalau saya bilang sebuah perbuatan itu bisa loncat kategori? Nah, disinilah kita ketemu sama game changernya. Kunci dari semua ini, sebuah kekuatan yang bisa mengubah segalanya, yaitu niat. Biar gampang, kita ambil contoh paling simpel deh. Makan, sesuatu yang kita semua lakuin setiap hari kan? Pertanyaannya, makan itu hukumnya apa? Kalau ngikutin yang tadi, pasti jawabannya mubah alias netral, ya kan? Eits, jangan buru-buru. Coba lihat nih, kalau kita makan cuma buat iseng atau seneng-seneng aja, ya bener, itu mubah. Tapi, begitu niatnya kita ubah, misalnya, makan supaya punya tenaga untuk beribadah, atau supaya nggak sakit, tindakan makan yang sama, itu statusnya langsung naik jadi wajib. Keren kan? Oke, biar lebih mantap lagi, kita coba contoh lain yang efeknya lebih dahsyat, yaitu berbicara. Nah, ini benar-benar nunjukin seberapa kuatnya niat. Satu perbuatan yang sama, berbicara, bisa jatuh ke 3 kategori yang beda banget. Niatnya ngejelekin orang, langsung jadi haram. Niatnya cuma ngobrol biasa, ya itu mubah. Tapi kalau niatnya buat ngejarin kebaikan, wah, itu jadi sunnah. Jadi intinya apa? Status sebuah perbuatan itu nggak kaku, nggak permanen. Dia itu cair, fleksibel. Dan yang nentuin bentuk akhirnya itu ya kondisi dan, yang paling penting, niat di dalam hati kita. Nah, semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan buat direnungin bareng-bareng. Ini bukan lagi cuma soal pahala atau dosa, tapi soal gimana sebuah niat bisa mengubah hal yang paling remeh-temeh jadi luar biasa bermakna.
Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa pakai kekuatan super bernama niat ini buat ngasih nilai lebih ke semua hal yang kita lakuin sehari-hari?